pegang tangan aku. Boleh aku doakan kamu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Orang itu nggak punya jalan, dia diikat, dililit oleh ular bludak. Dililit. Gitu cara. Makanya dalam Kristen bagaimana supaya bisa melilit? Jangan banyak aturan, buatlah fleksibel. Semuanya halal bagiku, dihalalkan semuanya. Mau dengan cara kekerasan, mau dengan cara penipuan, semuanya halal bagi Paulus. Ntar dulu 30 detik ya, ntar ambil air dulu. Ya, selamat sore semuanya. Ada muslim yang pinter di sini? Sore Semua Bang muslim Jauhara. ya? Sabar sebentar. Narasumberku lagi ngambil air minum sebentar, sabar. Tahan dulu ya, Roh Kudus ya, tahan sebentar ya. Ya, yang tidak memiliki Roh Kudus tidak memiliki Tuhan, ya. Iya. Ditahan dulu Roh Kudus ya, nggak usah kejang-kejang bentar. Ini Kang Chan nanti, Abang hatuha sama Kang Chan ya. Sabar, mute dulu sebentar. Pak Ruben. Ya. Bapak lagi di mana Ya, itu? host, dengar dulu. Sabar Kang dulu, Chan Bang. itu, Sabar. Kang Chan nggak monitor. Nanti Abang mau ngerosting Kang Chan nggak bisa dibales. Sabar, tahan dulu. Kayak Pak Ruben tuh. Pak Ruben chill. Sabar ya, Bang. Ya gimana Pak Ruben? Bapak di mana? Ya, di tempat anak-anak Buat anak-anak. Maksudnya di mana tuh, Pak? di panti asuhan. Oh, iya. Lagi apa Bapak di situ? Lagi penginjilan? Lagi apa? Ya, bermain bersama dengan Oh, keren. ada Nah, itu yang bagus. Tapi aplikasi. panti asuhannya Kristen punya kan? Ya, Kristen dong. Pak Ruben nanti digantiin sama Jauhara ya, yang hatuha sama Kang Chan ya. Ya, Bapak jangan turun di atas saja, biar Bapak lihat. Boleh nggak? Pendeta Ruben ini pengasuh panti asuhan, coba Pak dijawab. ya. Mau dikatakan pengasuh, boleh dikatakan, tapi kan saya kan pegawai. Pelayanan, full time pelayanan, pegawai juga. Jadi datang sini karena ya bersama-sama dengan anak-anak, karena kita dulu kan tinggal di panti juga. Oh, Bapak besar di panti dulu? Tidak juga. Saya Tidak juga. tugas juga. Saya tinggal di panti kurang lebih 8 tahun, baru saya ada rumah sendiri, sudah tinggal di rumah sendiri. Jadi panti seperti keluarga. Kang Chan kalau udah monitor, Mana nih Kang Chan-nya? Hah? Iya. Gimana? Jauhara mau hatuha sama Akang. Oh, hatuha. Mau apa Bapak dialog topiknya? Mau bicara apa, Ya. Pak? Ya, Silakan. kita bahas dialog peristiwa yang sekarang nih. Apa Idul tuh? Kurban. Idul Kurban. Oke. Gimana, Pak? Menurut Islam siapa yang dikorbankan? Ya, di dalam Islam itu, Pak, ada dua, Pak. Yang pertama, ulama-ulama itu menyebutkan Nabi Ismail dan sebagian itu Nabi Ishak. Begitu, Pak. Tapi kalau melihat narasi dari Quran, tidak disebutkan nama, tapi disebutkan ciri-cirinya. Idza balagha, ketika sudah dewasa, berarti Ismail bukan Ishak. Ismail bukan Ishak. Oh, Yang kedua, kalau di dalam Bible itu rancu.
ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Anak tunggal yang kau kasih itu bukan mungkin Ishak, tapi disebutkan di situ yakni Ishak. Di dalam Bible juga rancu. Harusnya ke tanah Moria, tapi di dalam Masoret disebutkan di tanah More. Terus yang kedua dalam Bible juga rancu bahwa ketika mereka mau pergi Ishak dan Abraham, itu ujuk-ujuk dinarasikan bahwa di mana anak dombanya. Lalu ujung-ujung dinarasikan kami akan kembali. Loh, berarti apa yang terjadi yang di dalam Bible itu peristiwa penyembelihan itu, pengorbanan ya, korban bakaran atau pengorbanan itu. Dulu ada kisah Nabi Abraham mau diperintahkan diuji dengan mengorbankan anaknya, lalu di ujungnya anti klimaks bahwa yang dikorbankan itu ternyata adalah diganti dengan binatang ternak gibas atau kambing. Cerita itu utuh terjadi. Ribuan tahun kemudian ada yang menulis masukkan ke dalam buku Kejadian, si penulisnya blow on. Dia memasukkan yang cerita klimaks itu di ujung malah dimasukkan ke tengah-tengah. Makanya Ishak bilang, "Ayah, di mana anak dombanya?" Kok anak domba? Anak domba harusnya di ujung dong, jangan di tengah. Nanti kami kembali. Kalau kok kembali? Harusnya kan itu cerita di ujung. Jadi kita lihat di dalam Islam ketika disebutkan nama Ismail atau Ishak itu mufasir, bukan tidak disebutkan dalam Quran. Di dalam Bible disebutkan namanya Ishak, tapi bertentangan dengan klaimnya yang di dalam kalimat itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ishak tuh nggak pernah jadi anak tunggal. Saya mau tanya nih, Ya silahkan. Ismail dikorbankan dulu atau diusir dulu dari rumah? Di dalam Islam itu tidak ada diusir dari rumah, Pak. Setahu saya ya dalam Quran ya. Tidak ada diusir dari rumah dalam Quran. Oh, tidak ada Setahu diusir saya. dalam rumah. Oke. Iya, di dalam Saya Bible. kasih gambaran. Kejadian 22 ayat 6. Dalam Quran atau sebentar, di dalam Quran atau di buku Kejadian nih? Bapak nanya di mana? Kalau di Kejadian iya, bukan diusir sebetulnya. Dia dipergi, bukan diusir. Pergi. Itu bahasa LI aja. Nah, sekarang Bapak nanya di Bible atau di Iya. Quran? Kira-kira dia Nanya Bapak. diusir Bapak dulu nanya di Bible atau di dikorbankan Quran? dulu? Menurut siapa? Menurut Quran atau menurut Bible? Menurut Alkitab ya, Ada di Quran. Ismail diusir dulu. Lalu iman Abraham diuji oleh Tuhan. Begitu Mas Bro. Jadi diusir dulu dari rumah. Sekarang gini aja. Anak tunggal Abraham siapa? Ya, tunggu dulu. Ya. Iya. Lalu Kejadian 22. Satu-satu dong. Anak tunggal Abraham siapa? Anak tunggal yang mana? Kalau anak tunggal Anak tunggal Abraham, yang mana? Anak tunggal Abraham. Kok anak tunggal itu yang satu lah. anak tunggal Aneh. Abraham. Anak tunggal itu satu. Anak tunggal yang mana? Kalau ada dua berarti bukan tunggal. Ada tiga bukan tunggal. Anak Ya, tunggal itu ya satu. Saya jelasin kamu Aneh nih orang. Anak tunggal Abraham siapa? Ismail. Bukan Anak Abraham. tunggal Setelah itu Abraham. Ishak. Abraham. Kamu bingung kan? Emang Abraham, bukan saya yang bingung, seluruh dunia bingung. Abraham dengan Abraham orang yang sama atau orang beda? Oke. Abraham ketika melahirkan Ismail, Abraham belum disunat, namanya Abraham. Bukan itu yang ditanya. Nggak Ketika nyambung dia orang. Tapi nggak nanya itu. Tantrum. Ya. Abraham dengan bukan Abraham sebetulnya. Abraham dengan Abraham orang yang sama atau orang yang beda? Sama. Bagus. Siapa anak tunggal Abraham atau Abraham itu? Kalau anak tunggal Abraham, Ismail. Kan orang yang sama. Kenapa kau pakai kata kamu kalau bingung? lagi? Kok kamu bingung sih? Kenapa dia disebut anak tunggal Abraham? Dari kemarin ada datang si Dominik ke sini. Dominik namanya. Mencoba memberikan sampai dalil polemik. ya. Data dia sendiri nggak ngerti. Ini ada satu lagi anaknya Dominik. Kejadian kamu buka. Kejadian 22 ayat 12. Anak tunggal Abraham adalah Ishak. Kejadian Loh, 16 anak pertamanya ayat siapa? 15. Diam dulu, saya belum selesai. Anak dipotong pertama dulu. Abraham siapa? Dengar dulu saya jelasin pakai dalil. Saya. Kamu nggak otong aja. Anak tunggal mau kau jelasin. Bayangkan Kejadian Anda 16. bayangkan Anda jadi pegawai supermarket. Pak mau itu, aku jelaskan dulu ya. Aku cuma mau itu. Pak, datanglah. Pak, siapa petugas itu? Sedangkan aku jelaskan dulu ya semuanya. Saya cuma
Bagaimana? Siapa yang bertugas di situ? Siapa dia? Siapa itu? Siapa kamu? Nanya itu doang. Jelaskan. Saudara, saya tanya ulang. Apakah anak tunggal siapakah anak pertama Abraham? Anak pertama Ismail. Kalau anak pertama Ismail, jadi anak tunggal Abraham siapa? Anak tunggal Abraham, Kejadian 16, Kejadian 22. Kejadian 22. Nih. Kalau orang lahiran tuh gini ya. Nih, dia lahir nih Saya Ismail. jawab dulu kamu. Lalu lahir adiknya. Supaya kamu Lalu lahir tahu adik. perbedaan Anak Abraham tunggal dengan pakai Abraham. dalil. Kita tidak bisa bedakan mana Abraham, mana Abraham. Nih, Anda nih, Pak Yunus laki-laki nih, punya istri. Pak Yunus nih melahirkan anak laki-laki. Nah, namanya X. Karena anak pertama, berarti dia anak tunggal. Si X ini anak tunggal. Kalau dia lahiran W, X, Y, misalnya Y, berarti sudah tidak ada anak tunggal. Udah dua ini, udah ada Dwi, udah dua. Katakan si ini pergi, atau mati, atau apapun. Wing, mati. Atau terangkat ke langit ketujuh. Misal. Tetap ini tidak bisa disebut anak tunggal. Ismail Anaknya diusir. dua. Masa diusir? Makanya tetap mau diusir. Iya, makanya mau diusir, mau kemanapun, bahkan mau mati sekalipun, tidak ada anak tunggal karena Kamu anaknya tahu dua. Falana, Anak tunggal Balaka, itu, tahu anak tunggal itu kalau Anda punya anak satu dan momentumnya hanya pada ketika Ishak belum lahir, yaitu Ismail. Masa saya yang begitu aja harus saya ceramahi? Kamu tahu Falama Balaka? Kamu bisa jelasin? Falama Balaka. Bisa? Bukan balaka, balago. Iya, kamu bisa jelasin? Tolong. Iya, apa urusannya dengan anak tunggal? Jadi Abraham anak tunggalnya adalah Ishak. Loh, Tertulis kok jadi di mana? Ishak? Kejadian 22 ayat Iya. 12. Anak pertama lahir, ini anak tunggal. Anak kedua, kok jadi anak tunggal? Ini nggak tunggal lagi anaknya. Ini Bapak hidup di mana? Kamu baca Loh, dalil, ya? Anak, iya mbak. Nah itu maksud saya. Yang membedakan antara Al-Quran dengan Bible. Bible itu ada yang menceritakan kisahnya. Orang yang nulisnya blow on, banyak salahnya. Yang blow on itu yang copy paste. Karena anak tunggal itu Ya. dia yang pertama Ismail, kok Ishak blow on? Ya. Aneh. Anak tunggal itu kok digetok itu sama di capil. Anak tunggal itu. Kejadian 22 ayat. Nanya lagi yang lain. Nanya lagi yang lain. Mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkan ke atas bau Ishak. Tuh. Terus. Korban bakaran, daging diletakkan di atas mesbah. Lanjutkan. Terus lanjutkan. Terus ceritanya lanjut. Baca lagi. Ayat 9. Baca lagi. Ya. Lalu Abraham mendirikan di situ mesbah. Enggak, Disusunnya sebelumnya. kayu, diikatnya Sebelumnya, Ishak. Tuh. Sebelumnya, Ya. ketika mengajak di atas mesbah. sebelumnya. Saya bacakan. Nih. Ayo. Kejadian 23. Saya bacakan. Kejadian 3. Ya orang Kristen belum. Kaum menyangkal ya. Apa Udah saya jelas. nggak menyangkal. Nih, Kejadian 22 ya. Bentar. Kita baca dulu ya. Orang-orang Kristen nggak tahu Bible, parah sekali. Kemarin si Dominik ngajuin data, nggak tahu datanya nih. Nah, Anda baca nomor 3 ya. Kan nomor 1-nya setelah semuanya itu Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman, Tuhan berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ini supaya teman-teman Kristen, teman-teman Muslim juga tahu bahwa ini yang menulis ini blow on banget nih. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang tunggal siapa? Ismail. Malah di sini sebutkan Ishak, yang kau kasihi. Dalam bahasa Arabnya ya bunayya. Bukan ya ibni, ya bunayya. Ambillah wahai anakku yang ku kasihi, yakni Ishak. Udah bertentangan. Pergi ke tanah Moria. Dalam maksud kan tanah More. Kalau Moria salah lagi. Satu kalimat, 2 kesalahan. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu.
Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelandang keledainya, memanggil 2 orang bujangnya itu berserta Ishak. Keesokan harinya, padahal jarak Abraham dengan dengan Ishak dengan tempat titik pergi itu jauh sekali. Keesokan mana? Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan padanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatannya kepadanya tempat dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, berarti yang lain. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali. Ismail itu anak Sesudah muda. itu, Saya jelasin sebentar. Ismail itu Sebentar dulu. anak muda. Sesudah, sebentar dulu. Saya sedang baca. Hargailah Bible-mu. Hargailah Bible-mu. Saya ngomong itu singkat-singkat. Saya sedang baca Bible. Saya sedang baca Bible. Mematikan. Saya sedang baca Bible. Nomor Anda bukan nomor 5, kalau saya salah koreksi. Lalu kami akan sembahyang, kata Abraham. Lalu kami akan kembali kepadamu. Loh, kok kembali? Kok bisa tahu dia akan kembali, Blon? Kok dia masih kembali? Kan ceritanya belum. Kok tahu akan kembali? Kan mau mengorbankan anaknya. Ini si penulis ini bloon. Dia ambil klimaks di ujung ke tengah-tengah. Dulu ketika nulis nggak konsultasi dengan saya. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Loh, kok kami kembali? Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, memikulkannya ke betas bau Ishak yang tadi kau bilang. Lalu kau lewat tadi kan? Nah, anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Lalu berkatalah Ishak. Dengarkan kekonyolan cerita ini, lihat. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Bapak, kata Abraham, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah, ya Ishak, di sini sudah ada api, sudah ada kayu. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kok di tengah jalan sudah tahu ada anak domba? Kan bloon kan? Anak domba itu di ujung nanti kan dicobai. Dari awal sampai ujung harusnya tidak ada narasi anak domba, tidak ada narasi akan kembali. Di ujung nanti anti klimaksnya, twist plotnya bahwa nanti akan diganti dengan anak domba. Kok ini di sini cerita ujuk-ujuk dinarasikan bahwa akan kembali anak domba? Ini penulis bloon. Oke, saya ngomong sedikit saja. Jadi tadi kamu udah jelaskan Abraham membawa kayu. Gara-gara ini pendeta kalian 2 kali namanya Budi Asali. 1, dia nggak tahu bapaknya Maria. Nanti aku cari dulu ya bapaknya Maria. Akhirnya kabur. Gara-gara Budi Asali nggak bisa jawab. Kok bisa? Kok bisa di ujung, harusnya di ujung diceritakannya diganti dengan binatang ternak, kambing. Apologet itu belajar dari saya saja ya. Saya jelasin. Abraham tadi sudah udah kamu senior jelaskan. dia. Tadi kamu jelaskan Abraham membawa kayu api. Berarti korban Bukan itu kayu api. buat ya. Bukan kayu api, ini apinya, ini kayunya. Ya, Abraham membawa korek ya. Nah, Korek, karena bagus. menurut Bensin. Alkitab, menurut Kristen, yang diingat dari kurban adalah darahnya, yaitu darah yang tercurah sebagai penebus. Ya, kalau menurut Muslim yang diingat kurban adalah dagingnya, yaitu dagingnya dimutilasi, lalu dibagi-bagi. Ya, kurban Bukan. yang dipercaya kendaraan ke surga. Ya, Bukan. Kenapa? Karena Allah Bukan. SBT tidak suka korban bakaran, ya. Ya, Bukan. karena Allah SBT kalau dibakar sayang dong, lagian Allah SBT kan tidak suka korban bakaran. Enggak. terus Tahu kenapa? Bukan Ya, sebentar. ya. Kenapa Terus tidak kenapa tidak menerima sebentar. Sebentar. Ini bukan Kamu klaimnya jangan numpuk, dari klaimnya tadi numpuk. saya Bukan nggak tidak sedikit begitu. udah kerasukan. Semua Jangan data yang saya kerasukan, ajukan santai itu, aja, saya santai aja. semua data yang saya ajukan itu tidak dibantah. Tadi Sekarang saya kamu mau bantah sendiri datamu. menyatakan Abraham membawa Nih. kayu api. Berarti untuk korban Kenapa? bakaran. Kenapa Abraham? Ya, pertanyaan gini. Kenapa Sementara Abraham Ishak menarasikan bahwa akan tidak kembali? suka, Allahnya tidak suka korban bakaran. Kenapa, saudara? Kenapa Nah, Ishak Ismail menarasikan ada ngapain anak di domba? atas? Saudara, bukan Diganti itu. dengan Kenapa apa? Ishak Ismail mulai diganti dengan apa? Coba. Kenapa Ishak Ismail menarasikan diganti anak dengan siapa? saudara jangan Nggak tantrum bisa dulu, jawab. santai Sudah babak belur nih. santai. Kenapa Ishak menarasikan anak domba di tengah jalan, kan belum digantinya? Jangan. Kenapa?
Ismail itu anak Jadi, budak Hagar. jadi Allah nggak, jadi Ismail dibawa ke atas. Gimana anak Intinya muda? dari Kayu kita. bakar Dia itu apa? Hagar. dia putri Firaun, Isa putrinya itu raja. kayu api Ismail itu menyambung. Beda dengan Bible. Ada. Aja, ini Kristen beda dengan Bible. Parah. Untuk apa? Sama, Anak budak. sama, Aneh ya. sama Ibrahim, kayu apinya Anak dipakai budak untuk menjadi apa? apa? Enggak Bukan bisa itu, Sir. jawab. Jadi Kenapa Abraham membawa Ishak kayu menarasikan? api, kayu apinya Budak. untuk apa? Iya, Anak sadar. budak. Kenapa? Iya. Allahnya nggak tahu. Allahnya nggak suka korban Lalu kalau- bakaran. Ini aneh, orang Kristen ini mutilasi, dibagi-bagi. Lihat enggak? Lihat, ini enggak ada diskusi ya. Parah, Nggak ada dialog ya. parah. Sudah ya. Dibakar Sudah. kan? Ada dialog, udah. Selesai. Nah, itu bagus. Jadi apa yang terjadi? Dulu ada kisah Abraham. Abraham itu diuji oleh Tuhan, diuji untuk mengorbankan anaknya. Ini arafil manam, aku melihat dalam tidurku, aku menyembelihmu, silakan Bapak, aku orang berserah diri, aku orang yang berserah diri. Lalu setelah itu dikorbankanlah, tapi ketika mau dikorbankan diganti dengan gibas atau binatang ternak atau domba atau kambing. Jadi adanya anak domba, gibas atau kambing itu harusnya di ujung diketahuinya, di ujung. Itu kan Abraham. Yesus kepada Musa 1500 tahun. Musa kepada Abraham 3.500 tahun sebut. Ribuan tahun kemudian ada yang nulis Kejadian, Genesis. Si penulis blow on. Dia sudah tahu di kepalanya bahwa ada cerita yang utuh, tapi dia malah masukkan yang ujung ke tengah. Itu yang terjadi pada Bible. Kenapa ujung-ujung kami akan kembali? Loh, apa ujiannya kalau kami? Di mana anak domba? Nggak ada surprise-nya ya, Kang Nggak Jan, ada ya? iya nggak Nggak surprise ada ya. surprise-nya. Kalau Iya. kalau sudah tahu ya pantesan disembelih mau lah, nanti sebelum Iya. disembelih diganti anak domba. Itu bukan surprise namanya, bukan ujian namanya. Iya. Udah dikasih tahu jawabannya gimana ya, konten Ini ya. penulisnya blow on. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu adalah dia tidak ingin darah manusia itu tumpah, maka digantilah dengan kambing, dengan binatang ternak. Begitu juga dalam Quran. Quran mengatakan tadi dia fitnah terkait Al-Quran, terkait Islam. La yanalallah, tidak akan sampai kepada Allah luhumaha, dagingnya, dimauha, darahnya nggak sampai. Walakin takwa, tapi ketakwaan kita. Bohong lagi, lihat. Kalian orang Kristen dibohongi oleh orang kayak gitu. Loon. Tapi kan, kalau di dalam Kristen memang darahnya Efesus 9 nomor 22. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Tumpahkan darah Yesus. Katolik kekasih sekarang. Ini roti, makan daging Yesus. Ini anggur, minum darah Zombie. Yesus. Ini iya, ini kalian Zombie ini, Kang Jan. pagan. Orang-orang pagan. Zaman-zaman primitif. Itu orang-orang primitif yang begitu. Makan daging, makan darah, lihat minum darah. Karena pertumpahan darah pendosa. Kanibal. Kalian ini ajaran apa? Silakan Pak Kristen. Nanya aja. Kemarin datang si Dominik punya data nggak ngerti lah. Ini sekarang juga punya data nggak ngerti datanya. Belajar teman-teman Kristen. Belajar supaya kalian tahu data kalian itu apa, bagaimana. Perbedaan antara Islam itu berarti kita bicara Nabi Muhammad, bicara Yesus, bicara Nabi Musa, bicara Nabi Ismail, bicara Nabi Ishak, bicara Nabi Abraham. Perbedaan antara Islam dengan Kristen adalah yang ditumpahkan itu darah, dan darah itu menebus dosa. Ada tanpa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu ajaran primitif, Halo, selamat ajaran siang, pagan. kaum pembodohan, tipu-tipu umat. Mau nggak kita berdebat? Kalau kalah jangan turunin dan mute ya. Belum tantrum ini. Aduh, tambah kita Ya. Bang Win, open cam. Bukan ingin mendegradasi ya. Pendeta kalian kenapa saja sih walaupun lu dia jadi reform. umat Islam kok bodoh-bodoh amat? Itu semua ajaran Islam itu kan tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Haji itu kan di Nabi Ibrahim.
Nah, puasa. Puasa Nabi siapa? Asalnya. Kan bukan di zaman Nabi Muhammad. Kalian cuma agama contek doang. Lagu lagi. Agama contek, lagu lagi, songong lagi. Udah songong bodoh lagi. Ayo. Coba tunjukin yang mana ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad sampai sekarang tuh. Ana, tunjukin. Baik, Haji, jadi yang ada sedang nggak? Puasa ya. ada nggak dari zaman Iya. siapa puasa? Iya, tuh? iya, iya. Jadi yang sedang dia sampaikan bodoh. ini bahwa Nabi Abraham, Nabi Musa, lagi. Nabi Yesus adalah Islam. Bagus. Karena Nabi Abraham berhaji, Nabi Musa berhaji, Nabi Yesus berhaji, Ngaji dan Nabi malah Muhammad pun mempelajari berhaji. agama orang, pantas bodoh. Agama siapa? Agama siapa? Agama siapa? Hah? 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 Agama siapa? Saya belajar agama siapa? Satu-satunya agama yang saya bahas itu agama Islam. Saya nggak pernah bahas agama lain. Agama yang saya bahas hanyalah Kalau lu nggak Islam. boleh bahas agama orang. Agama Nah, apa yang saya sekarang bahas? gini, Agama apa? ajaran Islam, Agama apa yang saya bahas? puasa. Kau sudah menuduh. Anda sudah menuduh kepada saya. Agama apa yang saya bahas? Terus kenapa lu bertanya tentang Yesus? Keimanan orang lain? Ya kan ya. Keimanan Bible. siapa? Bible agama apa? Ini agama apa? Bible nggak punya agama. Bible punya agama. Udah beragama udah kayak setan aja tuh. Apa? Bukan mengkaji Agama ajaran mana sendiri, yang malah saya bahas? mengkaji Agama ajaran mana? orang. Kok ini penuduhan ini? Agama mana yang saya bahas? Saya Kalau di tidak bahas. zaman dahulu, kalau ajaran kebalik itu namanya ajaran setan. Namanya. Coba Yang kebalik tunjukin itu, salah yang satu kebalik itu ajaran harusnya Islam harus yang dibawa yang keba- oleh Nabi Muhammad yang saat ini yang kalian bawa tuh apa? Tidak Oke, ada. yaudah. Puasa Ya. di zaman siapa awalnya? Ya udah. Haji. Saya tunjukkan boleh? Nabi siapa? Saya tunjukkan boleh? Tidak ada Nabi Saya Muhammad. tunjukkan tidak boleh? ada. Iya, saya Agama mau contek tunjukkan ada, bisa. Songong, bodoh lagi. umat Mau saya umatnya, tunjukkan? pengikutnya. Mau saya tunjuk? Apa? Biasanya kalau orang ngomong-ngomong itu udah kena jantungnya. Nah, tunjukin mana? Yaudah. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Mana ajaran Islam adalah yang dibawa? Ya ini. Nabi Muhammad. Oke. Dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau apa kau? Iya mana ajarannya yang dibawa? Ajarannya itu bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Murni dari Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, Kalau ada ajaran gua diturunin. di mana? Kalau bukan di mute. Di mana? turunin aja. Udah turunin aja. Silakan Pak Eliman. Oh iya sedikit Pak Eliman. Saya closing tadi. Teman-teman sekalian, Kristen itu saya benar ini ya sangat terbuka sekali untuk dicek. Tolong tunjukkan di mana literaturnya Kristen itu disebut sebuah agama. Sejak kapan Kristen jadi agama? Dan ini pertanyaan yang fair ya, yang akademis gitu. Tolong berikan tahu kepada saya sejak kapan Kristen jadi agama? Sejak kapan Kristen? Saya baru tahu soalnya Kristen jadi agama. Tolong beritahu kepada saya kapan Kristen jadi agama. Ada. Kalau Anda baca Bible, Kristen itu sebetulnya ledekan, sebutan pada orang-orang yang mengkhianati ajaran dari Yesus. Kan kita tahu tuh amanat agung Yesus. Amanat agung Yesus itu bukan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Matius pasal 10 nomor 4 nomor 5. Jangan menyimpang pada bangsa yang lain. Itu amanat agung Yesus. Jangan. Ditanya Yesus oleh Pilatus, Yohanes 18:38, apa itu kebenaran? Mungkem. Gak ada yang jawab. Ke Petrus ketika ke Efesus. Petrus, siapakah aku? Engkau Mesias. Nah, jangan kau kasih tahu sama orang Efesus. Jangan menyimpang pada bangsa yang lain. KPR pasal 11, ada orang yang memberitakan kepada Yunani. Dan ini isu besar. Terdengar ke Yerusalem, diutus Barnabas. Sebelumnya dia nyangkut dulu, ngambil dulu Paulus. Jadi Paulus ini kenaik. Ngambil Paulus, lalu di situ mereka belajar selama setahun. Mula-mula di situ mereka disebut Kristen. Jadi Kristen sebutan. Ada Kristen. Baca dalilnya kepada pasal 11. Koreksi kalau saya salah. Ada pendeta di sini yang suka nongol kemana-mana. Dia bilang begini, Chan,
Sejak kapan surat Roma itu untuk Roma? Hah, pendeta macam apa kayak gitu? Dia tidak tahu cerita Nabi Abraham kejadian. Aku MDiv. Silakan Pak Eliman. Oh, satu tadi. Bahwa Islam itu Pak bukan hadir zamannya Nabi Muhammad. Ini banyak orang keliru termasuk orang Muslim itu sendiri. Islam itu jauh sebelum Nabi Muhammad. Quran mengatakan ketika menceritakan Nabi Abraham, aslim, berislamlah. Kata Nabi Abraham, aslam tuli rabbil alamin. Masuk akal, aku berislam kepada Tuhan semesta alam. Wa wasobiha Ibrahim ya baniya. Dan Nabi Ibrahim itu mewasiatkan kepada anak cucunya, wa Yakub dan juga Yakub, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagimu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi masuk akal Pak, Tuhannya satu, agamanya satu. Tidak mungkin Tuhannya satu, agamanya banyak. Gak mungkin, gak masuk akal. Agama Pak, Kristen sebutan. Dan saya sangat ingin dikoreksi sekali. Sejak kapan Kristen jadi agama? Seriusan, saya sangat ingin dikoreksi. Berikan pada saya ilmu, sejak kapan Kristen jadi agama? Pengen tahu saya. Silakan Pak. Agama itu apa? Gimana Pak? Agama itu apa? Agama itu adalah rancangan dari Tuhan. Rancangan untuk kita hidup, the way of life, rancangan agama itu. Kau gila, kau gila, nggak mungkin Tuhan itu membawa agama dalam dunia. Matius pasal 5. Matius agama dia bawa ke dunia ini. Kau gila. Matius pasal 5 kata Yesus. Kalau gitu Yesus gila. Matius pasal yang membentuk itu organisasi agama, kesebutan bagi keperkumpulan. Makanya aku bilang itu udah memang kawin bentar lagi itu udah gak waras kawin. Gak mungkin Tuhan itu membawa agama dalam dunia ini. Ya udah, Anda setuju? Anda setuju agama ini kelompok? Memihak dia, Anda setuju? Pisah-pisahkan dia daripada, makanya sehingga dia membentuk organisasinya. Yaudah. Dia membuat Islam, jadi agama ini organisasi. Dia membuat Buddha. Jadi agama Kristen ini organisasi. Gila. Jadi Anda setuju agama Kristen ini organisasi? Agama saya bilang sesebutan saya Kristen. Sesebutan bagus. Sebutan saya Kristen, ku bilang bukan Tuhan yang bawa agama itu di dalam dunia. Ya udah, itu menurut Kristen begitu memang. Ya benar saya kan? Benar kan? Benar saya. Berarti Kristen ini ada. Berarti Kristen ini adalah sesebutan, paguyuban. Jadi aku yang salah. Saya setuju. Justru itu poin saya tadi, agama Kristen itu bukan dari Tuhan, nggak bawa Tuhan nggak bawa agama Kristen. Kristen ini paguyuban, sebutan seperti yang Anda bilang, kelompok, betul. Karena agama nggak pernah membedakan manusia. Ya. Aneh. Ini yang bukan saya yang mengklaim, bukan kata Yesus. Yesus. Yesus yang mengatakan. Ya udahlah sama kalian lah itu. Memang Tuhan kalian dengan bukan Tuhan saya, Yesus. Yang ngomong Yesus. Kalian lah itu Tuhan kalian yang Yesus. Agamamu. Masa punya Anda tidak percaya Yesus? Punya agama. Yes. Yang ngomong Yesus. Allah punya agama. Ini Yesus kata, dengar nih kata Yesus nih. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Tauratku. Yesus yang ngomong. Saudara, yang ngomong Yesus. Ngerti. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli Taurat, kau akan masuk neraka. Aneh ya, saya difitnah terus. Yang ngomong Yesus. Itu sesebutan bagi orang yang berkelompok. Ya. Jika hidup keagamaanmu. Juga saya buat organisasi saya, atau saya bikinlah dulu sesebutan Kristen. Nggak Kristen lagi. Jadi bisa juga saya apa? Bisa disebut juga agama. Apa namanya? Contoh apa namanya? Mau nyebut apa? Ya apa saja lah, karena nggak mau saya itu. Ini kesaksian langsung dari Kristen bahwa Kristen ini bukan agama. Makasih sebelumnya ya. Resmikan agama itu pamannya.
Allah sendiri itu dari Kristen. Biar ngerti Tadi saya sudah kau. kasih dalil. Tadi saya suka kasih dalil dari Tuhan Istri Abraham Muhammad itu adalah Aslim seorang Kristen. berislamlah. Makanya inilah yang Seorang Kristen. yang merestui dengan ini membuat yang dia Kau bawa mau- itu adalah Islam. Anda mau makanya memasukkan kau belajar kau kalian dulu. kalian sangat lemah sampai mau memasukkan istri Nabi Muhammad ke Kristen gitu. Masa si Allah membuat agama? Perlu bantuan. Kau perlu bantuan tokoh-tokoh Islam. Kalian perlu bantuan tokoh-tokoh Islam. Lemah sekali kalian ini sehingga mau memerlukan tokoh-tokoh Islam untuk dijual di agama kalian. Kenapa sih agama dibawa terus? Agama itu dibawa Allah. Wah, Lalu Yesus bawa apa? makanya Yesus bawa apa? berkata, agama orang itu daripada Apa? karena mereka itu mengandalkan agama. Enggak. Enggak begitu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli Taurat, dirubah datanya, lihat. Dirubah datanya. Kenapa kau bohong? Kenapa Anda bohong? Kenapa Anda bohong? Kenapa Anda bohong? Oke, kalau memang istilahnya ada agama, tapi namanya Oke. itu. Islam. Nah, ini makanya aku bilang nggak ada itu. Dibilang Tuhan itu Islam ini, Kristen ini, Ada. Buddha ini, Ada. ini, Hindu ini. Ada. Makanya tuh kau itu pakai otakmu. Buka Bible-mu, buka Yeremia 29 nomor 11. Tuhan mengadakan agama Islam. Atau persatuan perkumpulan. Ini Bible-mu yang mengatakan agama Tuhan itu Islam. Yeremia 29 nomor 11, buka. Istrinya Muhammad. Rasa nggak tahu kalau memang udah jadi Islam. Yang dia lakukan cuma ngomong, ngoceh, nggak ada ilmu. Ya, Bible-mu yang mengatakan bahwa agama dari Tuhan itu Islam. kau nggak berbobot. Islam. Nggak berbobot. Buka Yeremia 29 nomor 11, agama Islam. Nanya, apa? Nanya. Ayo nanya. Udahlah, kalau agamamu jangan. Ya udah. Sekarang saya dialog dengan Kristen lain. Kalau udah, agamaku. ya udah, kalau udah ya udah. Tuhanmu Oh, ini dengan aneh. Tuhan saya udah jelas Ya beda udah, dong. kalau kau menyembah. kau bilang udah, aneh dia bilang udah, dia ngomong terus. Gak orang ini nggak bisa dipegang kata-katanya. Ya udah, kalau udah. Saya ada Kristen ini. Kamu juga saya menyembah yang disampaikan Udah dia bilang. Muhammad. Inilah Tapi dia bilang udah. ini. Mau udah nggak nih? Ini mau udah atau nggak udah? Ya. Udah atau nggak udah? Bilang janganlah. Kau diskusi dari dulu pun begitu juga. Emang aku begini dari dulu hidungnya pesek. Tanya nama Allah kalian nggak tahu kalian. Ditanya kalian siapa nama Allahmu? Ah gitu dong nanya. Gimana coba? Siapa nama Allahmu? Aku bilang. Gak bisa Allah dijawab. itu nama. Iya, Allah itu nama. Sekarang saya tanya, siapa nama Yesusmu? Siapa? Nama Allahmu? Allah itu nama. Allah itu nama. Presiden. Siapa nama Yesusmu? Siapa? Nama Yesusmu siapa? Nama Yesus. Nah, siapa nama Yesusmu? Tuhanmu di dalam dunia bilang dong begitu. Nama Tuhannya adalah nama Tuhan itu Allah. Sekarang saya tanya, ini siapa? Saya jelaskan. Nama Yesusmu siapa? Nama Yesusmu siapa? Loh. Ya memang udah Yesus. Loh, memang sudah Allah namanya, Margona. Sekarang siapa? Kalau kau bilang siapa nama Allahmu, siapa nama Yesusmu? Siapa nama Allahmu? Siapa nama Yesusmu? Oke, kutanya kau siapa nama nabimu? Nabi Muhammad. Nama Sekarang saya Tuhanmu tanya, siapa? nama Tuhan saya adalah Allah. Sekarang saya tanya, apakah Nabi Allahmu siapa? ya. Sekarang saya tanya, Nabi dari Nazaret apa itu nabimu? Yesus. Nama Allahmu siapa? Aku bilang. Kalau itu nama. Ini gantian udah. Tuh, kau nggak ada ilmu. Apakah Prabowo? Udah saya jawab 3. Sekarang saya tanya, apakah Nabi dari Apakah Nabi dari Nazaret itu adalah nabimu? Siapa nama Allahmu? Nggak bisa kau jawab. Nah, ganti DST ya, udah ya. Apa udah? DST naik DST, silakan. Ya udah. Ya sudah. Sekarang kita dialog dengan ini. Anda kan nggak mau dialog, silakan. Sudah. Nah, DST, makasih udah open cam. Dialog kita. Debat kita boleh, dialog kita boleh, silakan. Nanya. Bebas, nanya atau apa? Apa rupanya temanya?
Judulnya Bebas, apa? terserah kamu, terserah Kristen. Bagi saya, Kristen mau bertanya, mau dialog tuh bagus, bahagia sekali. Karena di gereja nggak bisa nanya, nggak bisa dialog. Silakan. Temanya bebas. Saya kembali Yang Bang, related yang dengan- ingin saya tanya ya. Saya Ya. memperkenalkan diri dulu ya, memperkenalkan diri. Boleh Pak, silakan. Kalau nama saya adalah Darlin Situmorang ya, Morang. Daniel, Darlin, oke. Iya, Situmorang. Saya Kang Chan Pak ya. Ingin bertanya juga sama Abang, keselamatan, kalau keselamatan itu bagi umat Muslim itu kita peroleh lewat bagaimana Bang, kan gitu. Kalau keselamatan, yang artinya Baik. kesuruhan artinya bagaimana, kan gitu, dan mana? Apakah lewat perbuatan baik atau yang lain-lain gitu. Ya, itu aja dulu Bang. Baik. Beliau bertanya sebagai Kristen, bertanya kepada Muslim, di dalam Islam keselamatan itu datang dari mana untuk mendapatkan surga? Ya, Ya. biarkan Quran menjawab. Dalam Quran dikatakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin." Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, kamu menjadi orang yang rugi. Supaya mendapatkan karunia dan rahmat Allah itu, maka kita diberikan jalannya. Bagaimana cara jalannya? Innalladzina amanu wa amilus sholihat, beriman yang benar dan beramal soleh. Dengan beriman yang benar dan melakukan amal soleh, perbuatan tadi dalam diksi dia, perbuatan yang baik, yang benar, maka kita menjemput rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu nanti yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Dan ini sama dengan ini sama sebetulnya dengan yang diajarkan oleh Yesus. Dulu murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Guru yang baik, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal? Ini sama pertanyaannya. Apakah Yesus mengatakan hidup yang baik, hidup yang kekal itu didapatkan karena kamu imani aku mati di kayu salib? Enggak ada. Hidup yang baik itu kamu meyakini aku bangkit? Enggak ada. Hidup yang baik itu kamu meyakini aku disiksa, menumpahkan darah, menderita, mati 3 hari bangkit? Enggak ada. Hidup yang, kalau Yesus menjawab, jangan kau katakan aku baik. Mengapa kau katakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Tuhan. Apa kata Yesus? Jangan membunuh, perbuatan. Jangan berzina, perbuatan. Jangan mencuri, perbuatan. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Sama. Jadi perbuatan-perbuatan itu untuk mengantarkan kita pada rahmat Tuhan, dan rahmat Tuhan itu akan memasukkan kita ke dalam surga. Rahmat itulah. Kita hidup 63 tahun misalnya, atau 70 tahun, atau 100 tahun. Surga itu lama, nggak berbanding 60 tahun, 100 tahun, surga itu abadi. Masa perbuatan yang hanya dalam waktu yang limited itu bisa terbalas dengan surga yang lama? Enggak, karena rahmat Allah. Quran mengatakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin." Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, kamu menjadi orang yang rugi. Menjemput rahmat Allah dengan perbuatan yang baik dan iman yang benar. Nanya lagi. Kalau harus berbuat baik ya. Ya, kalau Yesus begitu bilang. Yesus kan seorang Muslim. Maksudku, jangan dulu menurut Yesus, jangan artinya menurut versi. No, sebentar. Bilang. Gini. Yesus ini dalam perspektif kami, Yesus ini adalah Muslim. Makanya ketika Anda bertanya Islam dan kita dalam diskusi lintas agama, lintas iman Kristen, maka apa yang dilakukan Yesus yang ditimbang oleh Quran, karena Quran ini muhaiminan alaih, yang ditimbang oleh Quran, saya akan menunjukkan itu. Ini supaya memberikan edukasi bahwa selama ini persepsi kalian terhadap Yesus itu salah. Yesus itu bukan Kristen, dan Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Jadi ketika Anda bertanya Islam, saya pasti akan bawa Yesus. Dan Anda kan Anda Kristen, Anda menuhankan Yesus, Anda berhak mengkoreksi saya terkait Yesus. Kalau saya salah terkait Yesus, Anda koreksi saya, dan saya terbuka untuk dikoreksi. Berarti sekarang Gimana? Abang percaya kepada Yesus gitu? Yes, kami Muslim. Kamu tidak lihat apa Muslim? Kami nih Muslim, orang yang paling percaya pada statement-statement Yesus. Kalau statement Yesus itu ada, Assalamualaikum Ustaz Dio, Ustaz kita nih dah. Tapi dulu bentar, aku bayar makan dulu bentar. Karena tidak lihat apa di komal-komal di dia tuh. Kami ini Muslim Pak, orang yang paling percaya kepada Yesus banding kalian. Kalau ada 100% perkataan Yesus, 90% yang kami percayai Pak Muslim.
Contoh-contoh, dosa waris, Yesus tak pernah mengajarkan doa membantah dosa waris, kami percaya. Tuhan itu satu, tak ada iming-iming 3 pribadi 1 hakikat, kami percaya. Yesus utusan Tuhan, kami percaya. Yesus Mesias, kami percaya. Yesus Nabi, kami percaya. Yesus melakukan mujizat, kami percaya. Yesus dia tidak mati menurut ajaran Yesus, Matius 12:38-40, kami percaya. Siapa yang percaya Yesus? Kami semua lebih percaya Yesus dibanding kalian. Anda tidak melihat apa yang terjadi? Kalian ini orang-orang yang tidak percaya Yesus, Pak. Yesus katakan Tuhan satu, kalian bilang 3 tapi 1. Yesus katakan hidup, kalian paksa Ustaz Dio saksi hidup. Di 4 jam berturut-turut saya dengan diskusi dengan pendeta dan rektor STT, saya tunjukkan bukti-bukti dalam Bible kalau Yesus hidup, dia pengen Yesus mati. Kami nih Muslim ini orang yang paling percaya Yesus dibanding kalian. Kalau menurut yang saya pahami, orang Abang tidak percaya akan hal itu karena Apa? Kasih contoh. Kasih contoh ajaran Yesus yang tidak kami percaya. Contoh. Kasih contoh. Oh, iya, artinya di rumah lah dulu contoh kita buat ya, di rumah yang beragama Muslim, yang nggak ada itu kata Yesus Kristus itu di dalam rumahnya itu nggak ada itu kita temukan. Anda tahu dari mana? Di sini kami menyebut, Pak. Jumlahnya Al-Quran, jumlahnya itu, Pak, 500% lebih banyak dari Nabi Muhammad dalam Quran. Kami sebut itu, Pak. Ada, Pak. Anda buka, Anda cari Bible, Anda cari Quran. Di Quran itu jumlah Yesus, Nabi Isa alaihissalam, Isa the Mesiho, Yesus Hamasya, disebutkan 500% lebih banyak dibanding Nabi Muhammad dia sendiri. Anda tidak melihat apa yang terjadi. Kami Muslim itu orang yang paling percaya Yesus. Belikan kepada saya satu ajaran Yesus dalam Bible yang tidak kami percayai. Coba satu saja. Mengenai yang fundamental. Mengenai penyalipannya enggak. Iya, enggak setuju orang Abang itu. Penyalipannya dia Yesus itu disalibkan, bangkit dari antara orang mati, yang artinya naik ke surga, itu enggak diakui orang Abang. Matius 12 nomor 38, 39, 40 langsung dari mulut Yesus, kalau dia tidak akan mati dia hidup. Langsung dari mulut Yesus. Anda percaya Yesus? Iya. Anda percaya Yesus? Iya. Oke, sekarang kita cek. Datanglah orang-orang yang menginginkan Yesus mati, yang menginginkan Yesus mati. Orang yang menginginkan Yesus celaka. Orang-orang Farisi, imam Taurat itu datang kepada Yesus. Guru, bagaimana? Berikanlah kepada kami sebuah tanda. Ingat kalau Yesus memberikan tanda, ingin dikenal sebagai Mesias. Yohanes pasal 20 nomor 31. Guru, berikanlah tanda kepada kami. Lalu apa kata Yesus? Angkatan jahat yang tidak setia ini mengharapkan sebuah tanda. Apa kata Yesus? Nggak ada tanda buat mereka. Siapa saja yang ingin Yesus mati, nggak ada tanda buat mereka. Kau tidak perlu ngomong tanda ini, tanda itu. Yesus buat air jadi anggur, mematikan orang mati, membangkitkan orang mati, mengutuk pohon ara, jalan desa air. Nggak usah ngomong itu, kata Yesus. Nggak ada tanda buat kalian yang menginginkan aku mati. Tapi hanya ada satu tanda. Pelajarilah itu. Hanya ada satu tanda. Kau jangan bermain-main dengan teri. Aku beri tanda yang besar, sebesar paus. Apa kata Yesus? Tanda untuk kalian yang ingin mencelakakan Yesus adalah tanda Nabi Yunus. Anda tahu cerita Nabi Yunus? Tahu. Ketika Yunus masuk ke dalam laut, mati atau hidup? Hidup. Di dalam ikan Yunus berdoa, mati atau hidup? Hidup selama 3 hari 3 malam itu. Bagus. Bagus. Makasih, saya catat. Ketika keluar dari laut, mati atau hidup? Hidup dia hidup. Seperti Yunus, langsung dari mulut Yesus. Saya mengutip Yesus. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, Yunus hidup, Yesus hidup. Alhamdulillah. Ya udah. Sekarang kalau Yesus hidup, bangkit nggak? Kalau Yesus hidup, bangkit nggak? Bangkit dari antara orang mati, bangkit. Kalau hidup
Yesus kamu bangkit? Iya bangkit. Udah mati? Belum, hidup. Loh ngapain kau bangkit? Kan masih hidup. Oh iya aja. Ngapain aku bangkit? Kan masih hidup. Kalau Yesus hidup berarti dia tidak mati. Kalau tidak mati berarti tidak bangkit. Nggak percaya Yesus? Siapa yang lebih percaya Yesus? Saya Muslim. Kami semua Muslim lebih percaya Yesus. Kalian lebih memilih ajaran-ajaran pagan, Dewa Mitra, punya 12 murid, lahir dari perawan suci, mati menebus dosa kutuk manusia, disalib. Kan lebih memilih itu. Gak mau mendengarkan Yesus. Kami mendengarkan Yesus. Itu enggak jadi masalah juga itu Bang. Kalau memang orang abang itu percaya kepada Tuhan itu kan, kepada Yesus. Tetapi orang yang percaya orang abang yang artinya sebagai nabi aja ya, sebagai nabi. Ada Bible nggak? Ada Bible nggak? Ada Bible nggak? Ada juga komputer. Buka, kalau Anda katakan tidak masalah, lihat dari mulut dia sangat licin keluar tidak ada masalah. Coba kita lihat dari mulut Paulus. Buka 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Korintus 1 Korintus pasal 15 nomor 14. 15. Licin sekali ngomong. 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Menegaskan seperti ini, menegaskan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka memberitakan Injil menjadi sia-sia dan iman orang percaya juga tidak berdasar. Sia-sia. Pengajaran Paulus sia-sia, pengajaran Kristen sia-sia, iman Kristen sia-sia. Kalau Anda lanjutkan baca, maka hidup dalam dosa dan nanti binasa orang-orang Kristen. Kau ngomong apa? Anda percaya? Kau ngoceh-ngoceh aja muncul kau tak jelas. Bukan tidak jelas. Kalian ini shock mendengar pemberitaan Bible yang ternyata bertentangan dengan Kristen. Jadi kau yang benar gitu. Makanya dari tadi saya minta dikoreksi, tolong koreksi saya. Tolong koreksi saya. Kalau ada ajaran-ajaran tidak sesuai. Enggak ada yang benar kau ucapkan itu, muncul semua yang ribut. Yang mana yang nggak benar? Semua yang kau bilang itu enggak ada yang benar. Satu aja. Semua. Yang kau bilang itu semua salah. Iya satu aja yang mana yang benar, yang nggak benar. Kau bilang kau lebih percaya pada Yesus. Apa dia? Yes. Tadi saya sudah simulasikan Matius 12, 38, 39, 40. Yesus hidup, saya hidup. Hei, kau pakai Quranmu, jangan pakai Bible kami. Pakai Quranmu buat. Sudah pakai Quran. Sudah. Sudah. Kata Quran begini. Quran. Saya ini. Iya nih. Nih kata Quran. Nih kata Quran. Nih kata Quran. Ta'alau kemarilah. Ila kalimatin sawa. Menuju kalimat yang sama. Kalimat yang sama. Bainana wa bainakum. Antara kami dan kalian. Jadi kalimat yang sama antara Bible dengan kita. Sama. Siapa? Yesus tidak disalib. Yesus tidak mati. Tuhan itu Esa. Quran itu. Surat berapa itu ya? Apa lagi kita baca dulu. Allahu ilah. Yang mana? Mana buktinya? Kalau percaya sama Yesus. Surat Ali Imran ayat 64. Dengarkan. Nah, baca. Dengar. Kul, katakanlah ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang melihat referensi. Ta'alau, kemarilah kami lihat. Tuhan kalian Allah, walaupun kalian mengkufurinya, masih menyeru untuk datang. Bayangkan. Ta'alau ila. Ada nanya. Ini saya sedang baca datanya. Surat. Kalau saya ke Al-Quran, saya bangga sekali baca Quran. Saya bangga. Kami bangga. Kami ini kalau disuruh baca Quran, kami bangga tidak seperti kalian yang menghindar dari Bible. Ta'alau, kemarilah. Ilah. Padahal numpuk suaranya. Kau minta saya baca Quran, saya baca Quran. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama. Bainana antara kami, wa bainakum antara kalian. Mana buktinya? Allah na'budu. Ali Imran ayat 64. Allah na'budu illallah. Jangan menyembah selain Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Saudara, turun nggak jelas kau ini aneh. Allah saudaraku, Allah Tuhan kalian yang kalian kufuri itu masih menyeru untuk kalian ayo sini. Ayo kita dialog. Kita menuju kalimat yang sama.
ila kalimatin sawa, kalimat yang sama bainana wa bainakum alla na'budu illallah, jangan menyembah kecuali Allah, wala nusyrika bi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, jangan kau jadikan penguasa-penguasa yang ada selain Allah. Fa in tawallau faqulu asyhadu inna wa ishhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka bilang saja kami ini orang muslim. Halo. Aneh ya, teman-teman sekalian, DST, Anda itu berasumsi kalau kami tidak percaya Yesus. Kami ini Muslim, orang yang paling percaya Yesus. Itu 100% itu bagus, itu Bang. Baik, itu enggak jadi masalah kalau memang Abang Kenapa kalian percaya kepada situ. Lalu kenapa kalian tidak percaya Yesus? Siapa enggak? Kalau kami itu intinya. Yesus. Tuhan Anda berapa? Ada berapa? Tuhan Anda ada berapa? Kalau Tuhan kami itu satu itu sebenarnya Bang. Satu. Siapa namanya? Namanya yaitu Tuhan Yesus gitu. Kalau Bapa di sorga Tuhan bukan? Iya, Allah itu Allah Bapa, itu Allah Anak dan Roh Kudus gitu. Tapi tiga tapi satu. Ya itunya tetap. Boleh. Bapa, Anak, Roh Kudus tiga tapi satu. Di mana Yesus ngajarin itu? Di mana Yesus ngajarin kayak gituan? Ya mulai dah. Lihat. Nah, kau lebih percaya non Yesus dibanding Yesus? Ada Yesus ngajarin begituan? Gak ada, Pak. Kok mau ngajarin anak Bapak kayak gitu? Pak DST, Anda punya anak nggak? Punya. Anda mau ngajarin anak-anak kayak gitu? Asli. Si anak nanya nanti, Papa di mana Yesus mengajarkan itu? Jawaban Anda apa? Saya anak nih, Papa di mana Yesus mengajarkan bahwa Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tiga tapi satu? Di mana saya bisa menemukan itu, Papa? Mana, Papa? Itu kan doktrin gereja. Sekarang coba Markus 12:29 dibuka, ajaran Yesus langsung dari mulut Yesus, bahkan mengutip Musa. Coba buka. Markus. Kita lihat doktrin Yesus. Markus 12:29. Itu doktrin gereja. Sekarang kita lihat doktrin Yesus. Markus 12:29. Ayat berapa? Markus mana ada 29? Markus pasal 12. Nomor 2. Orang Kristen nggak tahu Bible ya. Markus pasal 12 nomor 29. Ayat 29. Ayat 29 gitu. Nggak ada ayat dalam Quran, ada ayat. Lo nomor itu. Ini Aduh, masak. Atau orang generasi. Markus 12 ayat 29 adalah ayat dari kitab Perjanjian Baru. Kristen mencatat bahwa ini jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bagus. Bapak, Anak atau Roh Kudus atau Esa? Bapak, Anak, Roh Kudus atau Esa? Tiga tapi satu atau Esa? Satu itu. Ya udah. Di situ. Satu bagus. Menurut doktrin Yesus, Tuhan itu satu. Menurut doktrin gereja, Tuhan itu tiga tapi satu. Yang salah yang mana? Kalau kami pun yakinnya satu. Pak, siapa nama Anda tadi? Daniel siapa? Daniel? Kita buat lo Daniel Situmorang. Daniel. Ya, Situmorang. Siapa namanya? Oke, pasti Situmorang. Yesus mengatakan Tuhannya satu. Ya. Gereja, doktrin Yesus Tuhannya satu. Doktrin gereja tiga tapi satu. Mana yang mau Anda percaya? Yesus atau gereja? Bagus. Kalau mikir bagus. Bagus. Kalau mikir bagus. Progres. Ya udah. Sekarang saya Tuhannya tidak tiga tapi satu, tapi Tuhannya saya satu. Anda Tuhannya tiga tapi satu. Yang mengikuti Yesus saya atau Anda?
Saya ulang. Kami? Yesus kan Tuhannya satu, bukan Ya. 3 tapi 1. Saya Muslim, Kang Chan, Tuhannya satu. Anda Kristen, Tuhannya 3 tapi 1. Yang mengikuti Yesus saya atau Anda? Nah, bagus kalau mikir. Alhamdulillah. Progres. Lah mulai. Kau mulai membenarkan saya. Jadi saya benar, Tuhannya satu. Kalau perbedaan kita hanya abang, kalau menurut saya Roh Kudus itu ndak ada sama kepercayaan abang, nggak ada keyakinan abang. Roh Kudus itu, roh Tuhan Allah itu tidak ada abang percayai. Ada. Ada Pak, cuman Ada. pemahaman Anda tentang Roh Kudus itu beda dengan kami. Kami Roh Kudus itu adalah Jibril, pembawa firman. Kalian juga Tuhan kan itu, gitu loh. Roh Jibril itu bukan, itu malaikat itu kan. Lo Bible Anda mengatakan Roh Kudus itu malaikat. Bible Anda mengatakan Roh Kudus itu malaikat. Yohanes pasal 1 nomor 51. Yesus menerima firman dengan malaikat turun naik turun dari langit. Sampai nanti di ujung saat Yesus berdoa kepada Tuhannya private. Anda buka Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Case close. Anda buka Yohanes pasal 17, pekerjaan-pekerjaan telah selesai. Case close. Izin dulu, dibantu dulu sebentar. Sebentar Pak. Di sini asar. Saya sholat dulu ya, karena udah terlambat banget. Iya ya. Dibantu mungkin Ustadz, bisa dibantu Stadio atau